Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Silvia. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam kelas 2G. Langsung saja, saya akan menjelaskan bab 2 mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, yang mana dari materi kuliah Ekonomi Mikro Islam, dan dosen pengampunya adalah Pak Imsar MSI. Baik, bab ini terdiri atas 5 bagian. Bagian pertama mengenai permintaan, teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga, dapat dibuat grafik kurva permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu harga dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotensi yang menyatakan makin rendahnya suatu barang, maka makin banyaknya permintaan suatu barang tersebut. Sebaliknya, makin tingginya harga barang tersebut, maka makin rendahnya permintaan suatu barang tersebut. Selanjutnya, beberapa penentu permintaan. Permintaan seseorang atas suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. A. Faktor harga. Harga dan permintaan memiliki hubungan berbanding terbalik. Berlaku hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang atau jasa naik atau turun ceteris paribus, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan naik atau turun. Ini artinya variabel harga dan jumlah permintaan memiliki hubungan negatif. Ceteris paribus pengertiannya adalah beberapa faktor yang diduga mempengaruhinya, diabaikan atau tidak berubah. Terus B. Faktor bukan harga. Yang pertama adalah harga barang-barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis-jenis barang lainnya dapat dibedakan kepada 3 golongan. Yang pertama itu barang lain itu merupakan pengganti. Yang kedua, barang lain itu merupakan pelengkap atau komplementer. Yang ketiga, kedua barang tidak mempunyai kaitan sama sekali, disebut barang netral. Yang B. Pendapatan para pembeli. Berbagai barang dapat digolongkan menjadi 4 bagian barang inferior, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Yang keempat, cita rasa masyarakat atau selera. Yang kelima, jumlah pembeli. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ketujuh, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Yang kedelapan, ekspektasi tentang masa depan atau harapan. Baik, lanjut ke gerakan sepanjang dan perubahan kurva permintaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerangkan perubahan permintaan kepada 2 pengertian. Gerakan sepanjang kurva permintaan dan perpindahan kurva permintaan. Gerakan sepanjang kurva permintaan, perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun, atau perubahan atau pergerakan kurva permintaan terjadi dikarenakan faktor harga. Selanjutnya, penggeseran kurva permintaan. Penggeseran kurva permintaan. Penggeseran kurva permintaan. Kurva permintaan
akan bergerak ke kanan atau ke kiri apabila terdapat perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga. Lalu, konsep permintaan dalam perspektif ekonomi. Konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam menilai suatu komoditi dalam kurung barang atau jasa tidak bisa semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dengan yang haram. Selanjutnya, perbedaan konsep ekonomi Islam dengan konvensional terhadap teori permintaan. Banyak perbedaannya. Teori penawaran yang bagian 2. Teori penawaran dan kurva penawaran. Teori penawaran terutama menumpukan perhatiannya kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jumlah penawaran dari suatu barang adalah jumlah barang yang rela dan mampu dijual oleh penjual. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya, penentu penawaran. Yang pertama, faktor harga. Yang kedua, faktor bukan harga, terbagi 6 bagian. Yang pertama, harga barang lain. B, biaya yang memperoleh faktor produksi atau harga input. C, tingkat teknologi. D, harapan. E, jumlah penjual. F, tujuan perusahaan. Selanjutnya, penawaran Islam adalah barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifiknya. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan tersebut. Selanjutnya, yang bagian ketiga. Bagian ketiga ini mengenai titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Perhatikan figur ketiga ini menunjukkan kurva penawaran pasar dan kurva permintaan pasar bersama-sama. Perhatikan bahwa ada satu titik di mana kurva penawaran dan permintaan saling berpotongan. Titik ini dinamakan titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Ya. Yang keempat, teknik menentukan keseimbangan pasar. Secara matematik, diterangkan bahwa keseimbangan pasar dicapai apabila kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Secara grafik, menggambarkan keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan, yaitu Q sama dengan 6 kurang 0,75 P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 6, sehingga titik potong sumbu Q adalah 6,0. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 8, sehingga titik potong sumbu P adalah 0,8. Untuk fungsi penawaran, Q sama dengan 5 tambah 2P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 5, sehingga titik potong dengan sumbu Q adalah min 5,0. Jika Q sama dengan 0, maka P 2,5, sehingga titik potong dengan sumbu padahal dalam kurung 0,2,5. Secara angka,
Kalau secara angka dia seperti seperti ini, angka seperti ini kalau secara angka. Maaf, ini lanjutannya. Selanjutnya, excess supply dan excess demand. Excess supply terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen melebihi jumlah yang diminta oleh konsumen. Kalau excess demand terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan secara oleh produsen tidak mencakupi jumlah yang diminta konsumen lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya, agar keseimbangan permintaan dan penawaran tetap berlangsung, Islam melarang setiap aktivitas yang dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti yang pertama, penggunaan timbangan atau ukuran yang tidak jelas, curang namanya. Yang kedua, ikhtiar atau menimbun barang. Yang ketiga, adanya pemalsuan produk. Yang keempat, talaki rukban dan atau kegiatan membeli barang sebelum pedagang memasuki pasar. Terus yang kelima, bai'an najisi atau menyuruh orang lain memuji-muji barang dengan dagangannya, atau menyuruh orang lain menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli barang tersebut. Yang terakhir, beberapa kasus perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan permintaan atau penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, keseimbangan akan kembali ke titik awal. Tetapi jika yang berubah adalah faktor-faktor ceteris paribus, seperti teknologi untuk sisi penawaran atau pendapatan untuk sisi permintaan, keseimbangan tidak kembali ke titik awal lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.